Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime News. Persaudaraan alumni 212 sedang mempelajari hilangnya foto Amin Rais dengan Rizik Syihab di Instagram. Ketua Persaudaraan alumni 212 Selamat Ma'arif menganggap hilangnya foto itu sebagai imbas dari kepanikan pemerintah. Selamat meyakini penghapusan foto di akun Instagram @aminraisofficial itu juga berkaitan erat dengan diblokirnya akun Habib Rizik. Dia menuduh ada peran kelompok yang disebutnya cebong dalam penghapusan foto tersebut. Hal yang ingin saya sampaikan kepada media. Iya, kita sedang mempelajari secara konkret, kemudian secara tentang penghapusan itu. Siapa yang menghapus sesungguhnya. Kemudian teman-teman hukum juga sedang mempelajari itu semua. Tapi yang perlu ingin kami sampaikan bahwa penghapusan foto-foto Pak Amin Rais dengan HRS kaitannya dengan pemblokiran akun-akun HRS, kemudian juga penghapusan foto-foto HRS yang berlangsung sudah lama. Jadi sekali lagi kita beranggapan bahwa ini bagian dari mereka yang panik, mereka yang ketakutan, cebong-cebong yang sangat khawatir, sehingga foto Pak Amin Rais dengan HRS mereka anggap membahayakan di pertarungan politik 2019. Nah, karena ketakutan dan kekhawatiran yang berlebih, maka muncul penghapusan itu. Sementara itu merespon tudingan jika penguasa berada di balik hilangnya foto pertemuan Amin Rais, Prabowo dan Rizik Syihab di Instagram, pemerintah menegaskan tidak punya waktu untuk mengurus hal tersebut. Kami lansir dari detik.com. Tenaga ahli utama Kedeputian 4 Kantor Staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin mengingatkan pihak yang menuding pemerintah agar menahan diri dan jangan sampai menjadi fitnah yang menodai bulan suci Ramadan. Ngabalin pun mengatakan kepada pihak yang menuding agar jangan GR dan berprasangka buruk. Komisi 1 DPR menggelar rapat dengan Menkom Info untuk membahas sejumlah isu strategis diantaranya terkait maraknya situs berkonten radikal di dunia maya. Selain itu Menkom Info Rudiantara juga menegaskan pemerintah tidak pernah meminta pihak aplikasi Instagram untuk menghapus foto pertemuan Amin Rais, Prabowo dan Rizik Syihab saat berada di Mekah. Menkom Info menduga dihapusnya foto itu karena ada aduan pengguna Instagram kepada pihak aplikasi. Pemerintah dalam hal ini Kominfo tidak pernah meminta Instagram untuk take down dari foto orang yang sedang umroh di Mekah. Itu gitu loh. Secara teknis kemungkinan yang terjadi adalah, ini kemungkinan ya, kemungkinan yang terjadi opsi-opsinya adalah yang punya akun dia take down sendiri, itu bisa. Atau ada pengaduan dari komunitas masyarakat, kan kita bisa centang tuh, bisa flag. Itu juga bisa, tapi itu yang akan menetapkan nantinya Instagram. Tapi yang pasti pemerintah Kominfo tidak melakukan itu. Penghapusan foto Amin Rais bersama Rizik Syihab di Instagram berbuntut panjang. Partai Gerindra menduga penguasa ikut campur dalam penghapusan foto tersebut. Sementara itu Kemenkom Info menegaskan pihaknya tidak terlibat soal hilangnya foto-foto umroh Amin Rais dan Rizik Syihab. Partai Gerindra angkat suara terkait penghapusan foto Amin Rais dan Rizik Syihab saat melakukan umroh di Mekah, Arab Saudi beberapa hari yang lalu. Dikutip detik.com, Wasekjen Gerindra Andre Rosiadi menilai ada tangan penguasa yang ikut campur dalam penghapusan foto tersebut. Selain itu, Andre menyebut dihapusnya foto Amin Rais dan Rizik Syihab harus menjadi perhatian publik, terutama soal kemungkinan pembuatan algoritma pendeteksi wajah untuk Rizik Syihab. Wakil Ketua Umum Gerindra Fadly Zon pun merasa heran atas dihapusnya foto tersebut. Menurut Fadly, foto tersebut bukan masuk kategori bermasalah seperti pornografi, fitnah, ataupun hoax. Saya kira ini bagian dari upaya untuk melakukan satu sensor, ya. Dan kalau ini dilakukan sensor dari satu pihak, tangan-tangan yang invisible, tangan-tangan yang tidak terlihat, menurut saya ini bagian dari satu pemberangusan terhadap demokrasi dan alat-alat yang merupakan bagian dari ruang publik yang sah, gitu ya. Jadi tidak boleh seharusnya, kecuali atas keinginan sendiri,
itu dihapus. Tapi kalau misalnya tiba-tiba menghilang dan dihapus tanpa ada penjelasan, menurut saya itu bagian dari rekayasa kekuasaan untuk memberangus demokrasi atau mengurangi melemahkan apa yang dalam tanda petik lawan-lawan politiknya gitu. Di lain sisi seperti dilansir detik.com, pemerintah membantah tudingan di balik hilangnya foto pertemuan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amin Rais, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan pemimpin FPI Habib Rizik Syihab. Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan pihaknya tidak terlibat dalam kasus tersebut. Hal senada diungkapkan Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Samuel Abrijani kepada detik.com. Menurutnya, pengendalian konten yang dilakukan hanya berlaku pada konten ilegal yang diatur sesuai undang-undang. Samuel pun membantah jika dikatakan pihaknya menerapkan sistem yang mendeteksi wajah untuk menindak konten-konten ilegal. Sementara itu, Instagram yang dihubungi detik.com Senin lalu membenarkan bahwa postingan foto di akun Instagram tersebut hilang, namun bukan kesengajaan dari pihaknya. Sebelumnya, admin Instagram Amin Rais Official mengungkapkan kekecewaannya atas hilangnya foto-foto tersebut. Admin menyebut hal itu menjadi bukti kebebasan berekspresi yang dicederai. Menkom Info Rudiantara menyebut banyak kemungkinan sebuah foto di platform media sosial Instagram bisa dihapus, salah satunya adalah aduan dari masyarakat. Lalu apa pengaruhnya sebenarnya foto ini bagi konstelasi politik nasional? Kita akan mengulasnya malam hari ini bersama dengan Fadlizon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Henry Subiakto, staf ahli Menkom Info. Selamat malam, Pak Henry. Dan kemudian ada Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif dari SMRC. Selamat malam, Bang Jayadi. Terima kasih. Saya langsung aja ke Pak Fadlizon. Tadi ada beberapa pernyataan Fadlizon sudah menyebut ini kalau misalnya ini memang ada tangan-tangan yang invisible hands begitu ya. Tangan-tangan mungkin penguasa yang dimaksud juga dimaksud Bang Andri Rosiade tadi kita kutip juga dan lain sebagainya. Kenapa arahnya jadi tiba-tiba dugaannya ke sana? Ada campur tangan penguasa kira-kira? Ya, yang mempunyai kekuasaan itu siapa? Ya kan? Kita tidak menuduh orang atau instansi, tetapi kalau kita melihat apa sih isi foto yang kemudian dihapus itu oleh Instagram, itu isinya adalah sebuah foto melakukan satu kegiatan silaturahmi antara tokoh-tokoh bangsa yang dikenal. Ini bukan penjahat, bukan koruptor, bukan teroris, bukan siapa sih, ini tokoh-tokoh bangsa yang terhormat, yaitu Pak Amin Rais, Bapak Reformasi, Pak Prabowo, seorang Letnan Jenderal Purnawirawan, calon Presiden Republik Indonesia juga, ya, Ketua Umum saya. Kemudian Habib Rizik, seorang tokoh ulama yang sangat berpengaruh dan juga sangat terhormat gitu ya. Mereka bersama-sama foto, kemudian fotonya di take down. Apa menurut saya yang terjadi ini adalah sebuah penghinaan kalau itu menyangkut misalnya ada misalnya community guidelines dari Instagram. Jadi harus diperiksa ini Instagram ini apa alasan-alasan yang dia lakukan, karena dia ini adalah platform yang seharusnya netral, tidak berpolitik ya. Sebagai platform netral tidak berpolitik, dia seharusnya menjadi medium bagi siapa saja, apalagi bagi tokoh-tokoh bangsa yang sudah dikenal di masyarakat. Tidak bisa waktu itu ada Ustadz Abdul Somad, tiba-tiba juga hilang, ya kan? Malah seluruh akunnya, bukan hanya foto-fotonya. Akunnya hilang, nonaktif langsung. Hilang. Nah, dan juga banyak lagi yang menurut saya seperti itu terjadi. Kenapa nggak berpikir itu adalah persoalan teknis saja misalnya? Ya tidak ada lah, kita ini bukan bangsa yang bodoh ya. Jadi tidak mungkin itu tiba-tiba hilang karena teknis. Itu pasti ada sesuatu, ada tangan-tangan yang tidak terlihat, itu yang saya sebut invisible hand. Siapa menurut Anda kira-kira invisible hand? Ya pasti yang punya akses kepada kekuasaan, yang sedang berkuasa, yang mempunyai akses kepada Instagram dan lain-lain itu. Ya nggak mungkin tidak gitu. Jadi tidak ada yang namanya kebetulan, apalagi dicopot sendiri, kan sudah ada konfirmasi kalau itu tidak dicopot sendiri. Jadi pasti ada tangan-tangan kekuasaan yang takut, melihat foto aja ada takut. Takut melihat dengan foto ya? tagar sudah takut, dengan kaos 2019 ganti presiden sudah takut. Jadi sekarang melihat foto pun takut. Jadi menurut saya ini pemerintahan macam apa? Gitu ya. Jadi penguasa ini jelas pemerintah maksudnya ini ya? Ya maksudnya dia harus menjamin dong. Setidak-tidaknya tidak boleh ada sebuah platform sosial media melakukan hal yang diskriminatif terhadap warga negaranya meskipun berbeda pandangan politik misalnya. Nah sekarang apa yang salah dengan foto itu? Dari Kemenkominfo mungkin langsung bisa menjelaskan dulu nih, karena sudah arahnya tadi awalnya invisible hands, penguasa, tapi tiba-tiba langsung ke soal pemerintahan. Mungkin nggak
Menkominfo Pertama, yang meminta ini dari Kemenkominfo. Foto itu kan sekarang beredar di mana-mana. Ya. Artinya kalau foto itu menakutkan, kami takut terus semua. Oke. Itu ada di Facebook, ada di WA Group, itu banyak sekali. Tayangan saya juga ada tadi Di ya. tayangan juga ada. Lalu apa yang menakutkan? Iya, iya. Itu kan aneh. Tapi memang dia hilang dari Instagram. Betul, hilang. Siapa yang menghilangkan dari Instagram? Oke. Pak Fadlizon bilang itu dari penguasa. Penguasanya siapa? Penguasa di Amerika sana, karena Instagram itu ada di Amerika. Beliau ini kan dekat sama Presiden Donald Trump, kan pernah foto berdua, tanya sama Presiden Donald Trump gitu loh. Harusnya begitu. Apa namanya? Ini saya sebagai menurut orang saya- pemerintahan, menurut saya apa hubungannya dengan Donald Trump gitu? Nah, Ini kan karena dia di aksesnya kan Instagram di dia dalam di- negeri gitu. Nah, loh. oke, Ya, oke silakan. ya. Kita- Jadi Anda harus bicara itu, harus lihat dong, masa tiba-tiba Donald Trump, apa bukan Donald Trump sama maksudnya. Instagram? kalau dia mengatakan Enggak, ini Anda ini penguasa. resmi atas nama pemerintah Oh iya, loh. saya resmi. Masa pernyataannya kayak begitu nggak Enggak, bermutu? ini sebelum selesai kan. Pemerintah itu kan, yang namanya pemerintah Indonesia itu hanya men-take down dasarnya Undang-Undang ITE pasal 40 ayat 2A. Oke. Pasal 40 ayat 2A itu menyebutkan bahwa pemerintah harus mencegah informasi elektronik yang muatannya melanggar perundang-undangan. Jadi kaitannya dengan melanggar undang-undang. Oke. Nggak ada urusan dengan politik. Kalau udah namanya kami di Kominfo, melanggar undang-undang siapapun itu, kita take down. Oke. Tapi kalau ini politik, ini nggak ada urusannya. Makanya masih ada di Instagram tuh biasa. Di Facebook, di Twitter, di WA grup banyak sekali. Jadi nggak ada masalah itu. Cuma memang tempatnya Pak Amin Rais memang di situ disebutkan. Saya sudah cek itu disebutkan bahwa mereka di take down oleh Instagram karena berkaitan dengan community guidelines tadi. Oke, iya. Itu jelas-jelas disebutkan. Artinya mereka tanya saja kepada Instagram. Itu loh. Ketika ini arahnya diarahkan kepada penguasa atau dikaitkan langsung dengan Kalau pemerintah. namanya Instagram itu kan logikanya nggak seperti logika kita di Indonesia. Bagi kami logikanya untuk apa take down seperti itu? Orang kumpul-kumpul, tokoh-tokoh nasional kumpul kok di take down. Iya, iya. Tidak membahayakan masyarakat, tidak membahayakan juga negara. Untuk apa? Hanya keributan yang muncul. Emang kami pemerintah Mau yang ribut-ribut, bodoh hanya ya. ribut-ribut begitu Iya, kan? iya. Tidaklah, tidak Oke. seperti itu. Oke. Dan kami hanya firm, itu hanya berkaitan dengan hukum. Di situ kan banyak tokoh-tokoh. Pasal tadi, pasal 40 Pasal ayat 40 ayat tadi ya. 2A dan 2B. Dan 2B-nya itu menyebutkan bahwa pemerintah berwenang melakukan pemutusan hubungan. Tapi yang terkait dengan pelanggaran hukum. Ya, kalau yang foto yang seperti Foto itu nggak ada pelanggaran tapi hukum. begitu dituding ke pemerintah yang Nah, itu yang mempunyai aneh. kuasa. Berkaitan dengan Instagram yang dituding salah pemerintah. Kami yang di Kominfo ini, loh kami nggak ngapa-ngapain kok. Oke. Gitu loh. Oke. Baik. Kami nggak ikut partai mana-mana kok. Iya. Kami profesional, Kak. Saya saya udah 11 tahun di Kominfo, gitu loh. Artinya nggak ikut mana-mana. Ini kok tiba-tiba kami yang di pemerintahan, dalam artian pemerintah itu kan tidak hanya politisi, ada juga birokrat-birokrat yang firm hanya kerja sesuai fungsinya, gitu loh. Makanya saya nggak setuju dengan beliau, walaupun beliau wakil ketua apapun lah, nggak setuju karena bukan orangnya yang nggak setuju dengan pernyataan beliau. Gitu loh. Bukan, yang saya katakan adalah invisible hand. Kan saya katakan invisible, kalau ketahuan namanya visible. Ya. Artinya kelihatan. Saya bisa langsung tunjuk hidungnya kalau kelihatan. Cuman arahnya saya katakan, loh iya yang punya akses kepada kekuasaan, saya katakan begitu. Kalau nggak mggak mungkin. Kenapa tidak berpikir itu bahwa memang itu Instagramnya yang Loh, memutuskan? bisa saja, Oke. kan itu bisa kita periksa nanti. Oke. Instagram ini apakah di atas inisiatif pribadi atau atas permintaan seseorang atau permintaan institusi, kan bisa kita lakukan nanti pemeriksaan terhadap Instagram. Oke, Karena iya, dia iya. berada di negara demokrasi yang platform media sosialnya tidak boleh berpihak. Dia harus netral, ya. Nah, di Facebook juga banyak yang mengkritik itu di take down. Banyak itu laporan-laporan dari mana-mana. Oh, ada juga Ada di Facebook, tidak hanya banyak. Instagram ada ya. Tokoh-tokoh yang biasa kritis itu tiba-tiba hilang, terhapus dan sebagainya gitu ya dari. Maksudnya dari itu Facebook. pertanyaannya, kenapa tidak curiganya kepada Instagram atau Facebook yang mungkin pro kepada pihak tertentu misalnya? Ya sekarang kan mereka keberadaannya di sini legalitas mereka atas izin siapa? Siapa yang mengizinkan mereka? Kalau di negara Cina itu nggak diizinkan. Berarti arahnya mereka pemerintah punya lagi dong ini, mereka Bang Fadli. punya satu platform sendiri, ya kan? Nah kita juga ke depan menurut saya harus punya platform sendiri. Instagram ala Indonesia, Facebook ala Indonesia, Oke. mungkin Twitter ala Indonesia, media sosial karya anak bangsa Indonesia gitu, yang
itu menjadi platform dan kita ingin ini memang bertanggung jawab. Nah, sekarang kalau misalnya kontennya porno, fitnah dan sebagainya, itu bagus di take down. Iya. Nah, sekarang ini apa urusannya foto? Foto ini foto baik, orang bersilaturahim di bulan puasa di Mekah lagi. Dugaannya itu bisa saja Instagram atau Facebook dan lain sebagainya, tapi terkait legalitasnya di situ Ya, tapi izinnya satu atas hal, pemerintah begitu satu ya? hal. Ya. Kominfo kan juga berwenang untuk menjaga supaya ini menjadi platform yang netral, yang tidak semua harus begini harus begitu. Kan keberadaannya di bawah Kominfo. Jadi maksudnya nggak bisa angkat tangan, nggak bisa angkat tangan dong. Ini ada warga negara yang didiskriminasi. Baik, nanti Pak Henry akan menjawabnya lagi ya setelah jeda dan Jangan angkat tangan karena kebetulan mengkritik pemerintah, tapi ada warga negara yang didiskriminasi oleh platform ini. Lalu ini pemerintah ini bekerja untuk siapa? Baik, oke Pak Henry akan siap dengan jawabannya nanti setelah jeda. Prime News akan segera kembali. Saya kasih kesempatan langsung ke Pak Henry sebelum ke Bang Jayadi untuk menjawab dulu dari bahwa ini arahnya masih soal ke pemerintah ya. Kalau Instagram dipanggil ke DPR kemudian dimintai pertanggungjawaban mengapa demikian, kami setuju. Karena memang itu sudah jalurnya seperti itu ya. Tapi kalau kemudian menuduh bahwa ini pemerintah, kami terus terang yang bekerja di pemerintahan itu yang tidak terkait dengan politik itu ya kami ikut keberatan dong, gitu loh. Karena apa? Karena memang firm kami hanya kalau memang itu melanggar undang-undang kita take down. Dan itu pun hati-hati sekali, Makanya seringkali kita tidak serta-merta begitu saja. Kalau pornografi jelas, karena mudah untuk mengatakan ini melanggar undang-undang atau tidak. Tapi yang berkaitan dengan radikalisme dan lain-lain itu kami harus menyeleksi juga ya. Minta tolong kepada mereka yang kompeten. Biasanya Kominfo itu hanya mengeksekusi dari lembaga pertimbangan yang memberikan masukan. Itu pun tidak serta-merta gitu ya. Dan hanya betul-betul yang melanggar undang-undang. Yang melakukan take down itu di Kominfo tidak semua asal-asalan menteri atau dirjen bisa langsung, tidak, ada tim yang namanya PPNS, yaitu para penegak hukum ya. PPNS itu penegak hukum yang mereka memang kerjaannya memang mencoba untuk mengklarifikasi dikaitkan dengan hukum. Itu saja. Jadi ke bawahnya pun juga sebenarnya penegak hukum jadi nggak bisa langsung intervensi. Tidak bisa, menterinya begitu. Tidak bisa langsung, tidak bisa. Mereka punya aturan. Menterinya maksa pun nggak bisa ya kayak gitu ya. Tidak bisa seperti itu. Bisa dengan alasan karena ada dengan alasan politis. Ya. Semuanya harus terkait dengan regulasinya, bahwa panglimanya itu adalah undang-undang. Karena udah namanya itu penindakan hukum. Penindakan hukum itu ada dua. Penindakan hukum pada orangnya itu kepolisian. Jadi para pelakunya itu ditangkap oleh kepolisian. Penindakan hukum pada akun-akun atau kontennya itu PPNS di Kominfo di Direktorat Keamanan Informasi. Oke, saya ingin lihat kajian dari Pak Jayadi sekarang. Kalau disebutkan dihilangkan, khawatir ini dugaan politis dan lain sebagainya, itu berarti kan sangat dahsyat sekali apa yang ada dalam foto itu, tokoh-tokoh bertemu. Dugaannya seperti itu. Kalau menurut kajian Anda sebenarnya apakah memang dengan adanya foto Rizik Syihab bertemu dengan Pak Amin Rais, bertemu dengan Pak Prabowo, sebenarnya itu mampu mengguncang konstelasi politik nasional, ataukah bagaimana yang Anda tangkap? Ya, foto atau itu ini hanya pertemuan biasa sebenarnya? Foto itu akan mampu mengguncang politik nasional kalau dia kalau dia tidak beredar, berarti kan? Artinya kalau ada pihak yang takut dengan itu, maka dia akan berusaha agar foto itu tidak beredar. Ya enggak? Nah, masalahnya foto itu sudah beredar duluan. Ya kan? Artinya alasan untuk takut dengan foto itu supaya dia tidak beredar lalu menimbulkan kegoncangan segala macam gugur gitu. Jadi ini memang ada beberapa hal yang harusnya diklarifikasi terlebih dahulu. Ada dua persoalan, yang satu persoalan teknis, yang kedua persoalan politis. Nah, persoalan teknisnya itu harus diklarifikasi dulu kalau mau runtut. Klarifikasi dulu, misalnya yang pasti, yang take down itu pasti Instagram kan gitu. Yang belum pasti itu alasannya. Kenapa take down? Iya, alasan yang kita tahu sekarang adalah apa tadi Pak? Community guideline. Atau kalau istilah di beberapa media itu adalah komunitas, aturan komunitas atau apa gitu ya. Yang itu pun harus diklarifikasi juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah diketahui alasan-alasan mengapa dia di take down, baru kemudian kita bisa bicara siapa. Siapa di balik, apakah itu inisiatif Instagram sendiri, apakah atas permintaan dari pihak lain, dan sebagainya.
Nah, saya kira dalam sistem ketatanegaraan kita DPR yang punya hak, punya otoritas untuk melakukan itu. Seperti waktu ada problem dengan Facebook yang dulu kan DPR yang memanggil ketika sejumlah data di Facebook kemudian tanda kutip disalahgunakan begitu. Nah, itu persoalan teknis itu. Sepanjang itu tidak selesai, maka debatnya akan debat kusir, begitu. Pihak Pak Fadli misalnya akan punya alasan untuk mengatakan, ya tadi alasannya siapa sih yang punya kekuatan untuk melakukan itu selain pihak penguasa, gitu kan? Meskipun sebetulnya juga kekuasaan itu di negara demokrasi ini kan senternya tidak satu. Ada jadi sentra kekuasaan dalam negara demokrasi seperti kita itu bisa banyak. Jadi pemerintah salah satunya, bisa juga aktor lain. Misalnya bayangkan ada sejumlah bank yang sistemnya itu bisa ditembus oleh anak-anak cuma lulusan SMP. Ya, jadi kemungkinan itu juga harus dipikirkan. Tapi sepanjang itu belum diklarifikasi, maka ya akan terjadi debat. Nah, persoalan kedua adalah persoalan politis. Persoalan politis itu adalah mengapa ada persoalan politis, karena foto yang ada tokoh-tokoh yang ada di foto itu adalah tokoh-tokoh politik. Selain tokoh-tokoh bangsa secara umum, tapi tokoh-tokoh politik yang kebetulan pada saat ini berada pada posisi oposan dengan pemerintah. Gitu. Di luar pemerintahan. Iya, di sisi lain kemudian kita berada dalam suasana menjelang pemilu 2019, gitu kan? Jadi persoalan politis itu kemudian masalah ini bisa dibangun menjadi narasi sesuai dengan masing-masing. Ya, bagi pendukung pemerintah dia akan membangun narasi yang menguntungkan bahwa misalnya ini akal-akalan oposisi misalnya. Bagi oposisi maksudnya hilangnya ini ya, hilangnya fotonya akal-akalan oposisi kan? sendiri. Kemudian bagi oposisi sama. Ini kata Pak Fadli. Begini, invisible hand yang paling mungkin adalah pemerintah. Nah, sepanjang itu tidak clear, saya kira akan berkutat di situ. Akan berkutat di sini. Nah, masalahnya adalah pertanyaannya kalau kembali ke tema ini, apa efek politiknya? Ya tergantung narasi mana yang paling kuat. Narasinya yang bisa berpengaruh itu. Ini bukan fotonya. Politik ini persoalan pertarungan narasi sebetulnya. Baik. Akal-akalan oposisi bisa saja ada kemungkinan seperti itu. Saya kira kalau itu kan sudah jelas tidak. Ya, Pak Amin Rais sendiri yang menyampaikan bahwa itu tidak melakukan take down sendiri karena nggak mungkin lah ya. Dan tapi kalau lihat dampaknya dengan menduga pemerintah, saya kira caranya tuh kalau kita nggak begitu, gitu ya. Kemudian ini kan bukan satu single event, banyak. Beberapa waktu yang lalu juga ada tentu kalau masalah yang terkait dengan terorisme kita semua sepakat lah ya. Tapi yang terkait dengan politik itu juga banyak yang begitu kan. Saya contohkan misalnya Ustadz Abdul Somad, ya, seorang ustadz yang sekarang ini sedang naik daun dan mendapatkan tempat di banyak hati umat Islam di Indonesia. Tiba-tiba Instagramnya hilang akunnya, ya kan? Kemudian begitu juga banyak dulu Habib Rizik sendiri di Twitter di mana juga tiba-tiba hilang, FPI juga hilang. Ini kan tidak boleh, kecuali dia melakukan tadi pelanggaran hukum. Ada nggak pelanggaran hukumnya? Tidak ada pelanggaran hukum di situ. Nah, berarti apakah ini sepihak? Facebook kan melakukan banyak kesalahan. Facebook sudah dilakukan inquiry di Amerika sendiri dengan Cambridge Analytics. Dia melakukan banyak misconduct, ya, datanya dibobol untuk berbagai macam kepentingan. Facebook ini banyak melakukan kegiatan kriminal, gitu ya. Ya dengan penggunaan data yang tidak menjamin data pribadi orang-orang. Jadi dengan maraknya akun-akun yang kemungkinan tokoh-tokoh ini mungkin berada di seberang pemerintahan dan kemudian hilang dengan tiba-tiba begitu ya? Siapa yang atau punya, bermasalah? sekarang saya tanya, yang punya kekuasaan terhadap itu siapa? Kan semuanya akses itu ada di kekuasaan. Kemungkinan di pemerintah berarti kemudian jadi, arahnya. Pemerintah bisa menjamin bahwa media sosial itu juga bisa menjadi satu platform yang netral, menjadi platform bagi semua rakyat Indonesia, baik yang pro maupun kontra dari pemerintah, kan itu tugasnya. Bukan hanya sepihak untuk menjadi alat kekuasaan saja. Dan itu kenyataannya kan terjadi. Apa sih sebenarnya Bang Pedra, saya kira ya kalau sebentar. Apakah misalnya pemerintah tidak punya akses sama sekali kepada Facebook sama Instagram? Tidak punya kekuasaan misalnya. Kan ada dong. Kalau kami yang memerintah, kita bisa dikte, ini Anda platform Anda ini harus menjadi platform yang netral, menjadi platform bagi siapa saja, kecuali misalnya tidak ada konten pornografi, terorisme,
hoax dan lain-lain. Saya bacakan aturannya yang dibuat oleh Instagram. Ya. Oke. Instagram itu bukan tempat untuk mendukung satu terorisme ya. Kedua adalah kejahatan terorganisir dan grup-grup penebar kebencian. Jadi mereka menyebutkan begitu. Grup-grup penebar kebencian. Grup penebar kebencian. Kebencian terhadap siapa? Ditanya kepada Instagram. Terus? Saya pada Instagram. Ini hanya membaca Masa Pak Hendri foto- berarti. iya. Jadi itu yang mereka Nah ini kan sebutkan. artinya Nah, itu- pemerintah tidak mampu menjamin seolah-olah ini ada invasi dari media sosial asing, platform media sosial asing masuk ke sini terus mereka berpraktek bebas di sini tanpa pemerintah mampu mengatasinya. Kalau di negara-negara yang kuat di Cina di mana itu mereka larang. Mendikte. Mereka larang. Oke. Facebook dilarang. Ya, Instagram dilarang. Saya kira Persoalannya begini, Bang Ya kan? adalah Nggak, pemerintah maksud itu- saya Kita dengar Pak Hendri dulu ya, Pak Hendri untuk menjawab langsung. Ya. Saya kira pemerintah itu secara umum kan artinya juga termasuk DPR. Oh enggak dong, DPR bukan pemerintah. Pemerintah secara umum. Enggak dong, Secara tidak. ketatanegaraan, ilmu Tidak politik, bisa. Pemerintah itu ada eksekutif. Pemerintah adalah kita ini sistem presidensil, Paham, ya, paham. ya. Paham. Itu sepihak kok bisa. Sebentar. Pihak eksekutif tidak bisa mengambil tindakan apapun Bisa. kecuali kalau dia diberi Salah besar Anda. kecuali kalau dia diberi perintah oleh Itu undang-undang. urusan selembar kertas. Kalau Iya, kita mau nah, larang pertanyaannya Facebook begini, hari ini bisa kita larang. Saya tidak membantah Bang Fadli. Saya mau tanya Pak Henry, ada nggak kewenangan itu menurut undang-undang yang dimiliki oleh pemerintah saat ini? Kewenangan itu menurut undang-undang. Kan Kewenangan yang mana? Mendikte tadi itu maksudnya. kewenangan untuk mendikte segala itu ada nggak di undang-undang? Bukan. Itu pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Kalau tidak ada dan pemerintah sepakat, pemerintah secara umum itu eksekutif, legislatif, yudikatif itu pemerintah secara umum. Pemerintah dalam arti sempit, eksekutif, gitu loh. Apa namanya? Kalau sepakat, Nggak bisa dong. Gini, Secara politik itu trias politik. yang dilarang oleh undang-undang ITE itu kalau ada konten-konten yang melanggar perundang-undangan. Persoalannya kalau men-take down foto seperti itu melanggar undang-undang nggak? Beliau mengatakan ini tidak fair dan sebagainya. Tapi undang-undang yang mana yang dilanggar? Oleh Instagram atau oleh Facebook. Ini persoalan karena kalau kami terus terang hanya berpegang pada regulasi. Kalau dia melanggar, kalau mereka kontennya adalah katakanlah adalah pornografi, lalu kita suruh mereka take down tidak mau, kita udah bikin PP pengganti PP 82 itu nanti bisa kena mereka bisa kena dengan denda. Ya ini di oke. sini double Ya. standarnya. Jadi kalau misalnya terkait dengan misalnya pihak oposisi atau itu bisa melakukan satu endorsement terhadap oposisi atau yang berbeda pendapat dengan pemerintah. Contoh foto yang ini ya. Contoh misalnya foto yang ini, ya lepas tangan. Kan Oh, begitu. lepas tangan. Hilangnya foto ini justru Loh iya merugikan seolah-olah Merugikan pemerintah tidak punya kemampuan. Ini kan menyedihkan. Negara sebesar ini pemerintah tidak punya kemampuan. Kemampuan itu apa sih maksudnya, Bu? Loh, kemampuan untuk menjaga ini dong. Netralitas Kalau misalnya dari Anda memang Instagram. iya dong netralitas. Nah, jadi netralitas ini kan penting platformnya. Tidak Kenapa boleh pemerintah dijadikan yang rugi? alat Kenapa hilangnya Gitu foto loh. ini pemerintah yang rugi? Yang namanya akun di take down oleh mereka, foto di take down oleh mereka itu selalu ada mekanismenya. Mekanismenya adalah laporan-laporan publik. Nah, kalau publik kan kita tidak bisa mengatakan bahwa publik nggak boleh loh ya Anda lapor pada Facebook atau pada Instagram bahwa foto-foto seperti ini nggak boleh dilaporkan. Tapi kalau ada mereka yang melaporkan, itu bagian dari mekanisme demokrasi dan juga hak mereka dong lapor. Gitu loh. Publik yang Kalau melaporkan. publik melaporkan, Enggak, Anda karena ini mereka punya begini, pemerintah itu punya satu guidance. Guidance-nya itu konstitusi kita, kebebasan untuk berekspresi, menyampaikan sikap, menyampaikan pandangan dengan lisan dan tulisan itu konstitusi. Anda ini adalah bagian dari pelaksana konstitusi dan itu adalah kebebasan berekspresi. Ini yang kita perjuangkan Garis bawah yang selama diinginkan ini. oleh Pak Fadli maksudnya pemerintah lebih aktif maksudnya untuk Jadi soal- jangan ini menjadi satu Tapi mungkin platform kayak yang itu tidak sekarang mau diskriminatif. Dekat perundangan. tinggal diungkap lagi, dipasang lagi di Instagramnya Pak Amin juga bisa. Kalau fotonya tinggal ngambil dari Sesederhana di itu mana maksudnya. begitu banyak kan sekarang Ya di bukan. Facebook ada di Saya kira poinnya bukan Instagram begitu. ada. Jadi kalau nggak Poinnya usah- adalah bagaimana Kalau di take down sama media-media mereka. sosial ini menjadi platform yang netral dan tidak berpolitik. Dan apalagi kalau itu dikatakan foto tersebut kan apa alasannya saya kutip tadi itu karena postingan itu tidak sesuai dengan community guidelines. Itu penghinaan. Bagaimana orang yang sedang silaturahim di Mekah tidak sesuai dengan community guidelines. Berarti apa standar Ini harus Instagram ini? ditanyakan kepada Gitu loh. Instagram. Iya. Kenapa? Itu bagian yang Jangan-jangan ada memang yang memang melanggar atau Instagram punya misalnya face detect. Ada orang tertentu yang dianggap bagian dari yang tidak boleh masuk ke
media-media Nah, Amerika ini. ini agak lebih maju. Saya begitu. Oke. Berarti Anda punya Kemungkinan, ini kan kemungkinan. Itu harus ditanya. sekarang Face detect itu maksudnya siapa kira-kira, Pak? siapa face detect? Ya bisa saja, itu kan banyak tuh. Ini Fotonya bicara kan aturan banyak. umum ya, bicara aturan umum face maksudnya. detect itu siapa? Dan apakah bukan? Ini kan media Amerika. Tiba-tiba kita orang Indonesia harus ngatur seluruh. Ini yang namanya lepas tangan. Nah, kalau kami memang disuruh untuk take down Instagram keseluruhan. Oh iya, kenapa tidak? Kalau misalnya Kita lihat dulu. Loh, enggak. Kita lihat mana yang kira-kira dari Begini. sisi kebaikan, saya kira dan kemudian ke juga depan itu kita harus punya, saya kira banyak ahli-ahli dari ITB, dari UI, dari mana yang ahli. Kita bisa membuat satu komunitas sendiri. Kan mereka juga nggak jelas tuh bayar pajak atau tidak ya. Kan dulu pernah ada diskusi. Karena itu DPR bisa ini Pak, DPR nanti bisa. Iya, tapi ini kan mengawal juga. sekali lagi. Undang-undang itu Iya. pertanyaan. Bukan undang-undang dong. Ini masalah pemerintah menerapkan aturan kok. Kan udah dipaksa untuk membayar Undang-undangnya pajak. melingkupi itu nggak pertanyaannya. Itu pertanyaan undang-undang itu, yang ada itu sekarang. sepihak dong. Tidak ada melanggar undang-undang. Baik. Tidak harus semuanya itu didetailkan oleh undang. Ada yang namanya peraturan pemerintah, ada peraturan yang menyangkut ini kan pajak yang besar. Ya, kalau makanya di negara udah tinggal DPR panggil pemerintah kan. Kenapa tidak dilaksanakan undang-undang ini kan dalam soal ini? bukan masalah Ya, undang-undang. itu lebih fair. Jadi panggil Itu aja. sudah. Tinggal Kalau ini sih undang-undang pasti ini dilakukan. pasal ini kenapa dilanggar oleh termasuk Instagram? itu Itu akan Instagramnya. dipanggil memang katanya Akan setelah lebih- Lebaran. Kalau menurut saya Tapi nanti memang di ada. komisi Tapi kalau terkait. kalau hanya sekedar lalu pemerintahnya salah melanggar tapi sesuatu yang melanggar yang mana tidak jelas itu juga saya kita terus terang tidak tahu. ikut membuat undang-undang ITE jadi saya tahu persis mana yang dilanggar dan Oke. tidak ada yang pelanggaran undang-undang ITE. Tadi saya akan bukan tertarik dengan masalah soal face detect tadi pelanggarannya ya. ya, tapi persoalannya adalah ini tidak bisa menjamin platform yang masuk ke Republik Indonesia ini menjadi platform yang netral yang bisa digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Nggak bisa like and dislike gitu loh. Oke. Ini harus dijamin sebagai platform untuk Setelah menyampaikan jeda kita kebebasan. lanjutkan Nah, lagi. kalau Kita menurut tahan dulu ya, saya, ya, oke. Bang. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi setelah jeda berikut ini. Prime News masih akan segera kembali. Berkutat tadi masih apakah salah pemerintah ataukah undang-undangnya belum mencakup secara luas begitu. Tapi saya ingin mengkaji dari sisi apa namanya kekuatan dari foto ini, Pak Jayadi. Kalau Anda melihat kan kalau ada yang khawatir kok hilang fotonya, berarti kan foto ini berharga sekali. Iya. Mungkin karena itu tokoh-tokoh politik berharga sekali buat konsolidasi kekuatan politik tertentu. Tapi kalau Anda lihat sendiri sebenarnya bagaimana sih kekuatan yang ada di dalam foto tersebut secara politik ya Di foto kekuatannya. itu akan kuat kalau narasi yang terbangun kuat. Oke. Ya, narasi yang terbangun itu misalnya, ya ini kan. Kan setelah foto itu beredar kan kemudian Iya, ada itu kan muncul bagian koalisi dari- iya, keumatan dan betul. lain sebagainya kan. Iya, tapi itu belum cukup kuat. Maka kemudian ketika di take down oleh Instagram, dia menjadi Lebih bersuara lagi. lebih kuat untuk membangun narasinya. Karena dia bisa langsung dihubungkan dengan pihak-pihak tertentu. Misalnya dalam hal ini kan ada yang menghubungkan dengan pihak pemerintah dalam arti eksekutif, ya ada juga yang menghubungkannya dengan yang lain. Jadi karena sekali lagi dia bisa kuat karena ini ada tokoh-tokoh, katakanlah tokoh-tokoh oposisi di situ, Iya. ya, yang sehingga foto itu bisa dimaknai sebagai proyeksi dari adanya konsolidasi kekuatan dari oposisi. Oke. Karena dia diproyeksikan sebagai konsolidasi dari kekuatan oposisi, maka kemudian ada pihak yang mungkin takut dengan itu. Nah, siapa yang mungkin takut dengan itu? Ya lawannya oposisi, kan gitu. Nah, itu kan narasi yang terbangun. Nah, pertanyaannya adalah seberapa kuat itu narasi akan beresonansi dengan masyarakat pemilih, ya. Nah, masalahnya karena ada ketidakjelasan yang saya sebut tadi, Belum terklarifikasi tidak semuanya. jadi sehingga kekuatan itu akan tergantung kepada gini, masyarakat kita kan sekarang masih cukup terbelah, ya. Maka masing-masing masyarakat akan mencari informasi yang kira-kira cocok dengan frame yang ada di Frame-nya dia sendiri. Iya. Jadi Mencari informasi yang jadi- sesuai dengan betul, latar belakangnya betul. dia begitu ya. Jadi kalau misalnya itu yang terjadi, tidak ada klarifikasi soal yang kita bisa bicarakan tadi siapa sesungguhnya yang berada di balik itu, Iya. maka kekuatan narasi dari foto itu adalah paling jauh akan memperkuat masing-masing kelompok. Misalnya kelompok yang memang tidak suka dengan oposisi akan makin misalnya akan utuh kan fitnah melulu misalnya kan belum apa-apa dah nuduh gitu. Iya. Sementara pihak yang oposisi juga akan mengatakan ini kan apa-apa pemerintah gitu aja panik segala Oke. macam. Sehingga
terjadi konsolidasi kekuatan di masing-masing di masing-masing pihak. Hanya itu yang terjadi nantinya begitu. Iya, Dan keterbelahannya semakin tajam berarti seperti itu. Bisa jadi karena narasi tadi tergantung. Oke, baik. Nah, ya kalau misalnya DPR melakukan klarifikasi, misalnya DPR memanggil, nggak tahu Bang Weli akan segera akan diadakan. Saya kira komisi terkait. Komisi 1 kan? katanya akan dipanggil. Saya kira itu akan menjadi salah satu jalan untuk memberikan penjernihan kepada masyarakat. Sekaligus misalnya kalau ada kekurangan dalam regulasi-regulasi tadi, Bisa mungkin disampaikan. ada hal-hal yang menjadi masukan bagi DPR untuk memperkuat undang-undangnya, misalnya begitu. Kalau dari sisi politik itu kan jelas fotonya itu di televisi pada muncul. Ini di punya saya juga ada. Kalau yang mau minta saya kasih, saya share nanti. Artinya nggak ada masalah di Indonesia foto ini. Sebenarnya nggak hilang ya, artinya nggak hilang ya. Hilang hanya di Instagramnya Pak Amin, gitu loh. Dosen saya dan kalau itu Pak kita- Amin. Itu masalahnya. Itu menjadikan masalah tidak? Jadi kan nggak ada yang panik dengan foto ini. Saya share nanti kalau yang ada yang butuh nanti. Pertanyaannya bagaimana kok itu bisa hilang kan? Iya. Dan Poinnya yang Anda maksud itu poinnya. Tapi nggak ada yang panik loh Pak. Apa? Terus nggak ada yang panik Pak. Bapak kalau kurang nanti saya kirimi foto yang ada nih. Yang bilang panik siapa? Tidak ada yang panik. Maksudnya ya, kalau ada kepanikan itu kan juga itu rasa ya. Tapi kalau dalam hal ini kita Tapi mau tadi katanya menegakkan pemerintah satu panik tadi. Apa? Tadi sebutnya Ya ada yang pemerintah berpendapat panik. begitu. Makanya yang nggak panik, saya kirimi, saya punya ini, saya bagian di panik, pemerintah. ya. Dengan kaos juga panik gitu ya. Sampai sekarang juga di Diduga panik ya karena cover menghilangkan story foto ini. itu juga ini. Saya kira ya menurut saya sensor-sensor semacam ini ya ini akan juga jadi arus balik gitu dari masyarakat karena sulit saya kira membendung satu platform media sosial karena ada ini ada yang lain alternatifnya cukup banyak gitu ya. Dan saya kira sebaiknya tidak melakukan sensor lagi seperti itu demi kepentingan politik kelompok. Tidak melakukan sensor ini diarahkan ke siapa? Ke Instagramnya atau ke pemerintah maksudnya? Semua yang memiliki akses terhadap itu karena platform ini sudah menjadi milik publik toh ya karena ada satu kejadian seperti Facebook tadi disalahgunakan juga ya oleh Cambridge Analytica dan sebagainya itu jadi ini Tapi kalau menurut Pak Jayadi tadi sebenarnya ini persoalannya justru harus diklarifikasi dulu Pak Fadli. Belum iya, jelas. saya boleh nggak? klarifikasi perlu dan saya kira wajib itu. Kenapa? Terutama kepada pihak Instagram dan saya kira nanti komisi terkait komisi 1 bisa menanyakan ini ke pihak Instagram seperti halnya waktu itu kepada Facebook. Oke, Pak Hendris, sebelum dijawab ya, saya nitip satu pertanyaan lagi. Kalau misalnya tadi kan disebutkan ini justru merugikan pemerintah. Tadi Pak Hendris Iya, jelas menyebut merugikan pemerintah. hilangnya foto ini justru merugikan pemerintah. Karena yang dituduh kalau pertama disebutkan tadi ada katanya panik katanya. Facebook terjadi ada yang hilang, kemudian soal Instagram juga ada akun yang hilang, ada foto yang hilang. Kira-kira kajian evaluasi bagi pemerintah Gini dalam loh, Kominfo itu apa? urusan pribadi mereka dengan Instagram dan dengan Facebook dulu. Awalnya itu dulu. Ya Oke, kan? pribadi berarti itu. Pribadi dulu. Oke. Tidak bisa semua akun pribadi itu harus diamankan Urusannya langsung semua oleh pemerintah. pemerintah. Hilang, coba diklarifikasi dulu mereka dulu. Kalau memang ada masalah, jangan langsung pemerintah yang dituduh, gitu loh. Kalau pemerintah takut sama foto, ini di mana-mana sudah banyak. Kalau menggunakan Bahkan kekuasaan benar-benar fotonya maksudnya. Habib Rizik itu di Jakarta juga banyak kok. Oke. Ya kan balehonya kalau di dekat-dekat istana juga ada gitu loh. Balehonya loh ya. Takuti apanya? Pak Prabowo juga banyak. Semua banyak gitu kan. Artinya nggak ada Pak Fadli juga banyak gitu. Nggak ada yang khawatir, nggak ada ini bagian dari demokrasi. Iya, Tapi tiba-tiba gara-gara hilang di satu akun, kok tiba-tiba dianggap pemerintah panik. Yang bilang panik saya kirimi fotonya. Saya punya masih banyak gitu loh. Saya kirimi fotonya. Jadi Pak nggak Fadli ada tadi yang panik. bilang panik tadi. Oh iya, boleh kan Tapi kalau menganalisis kalau- berpendapat. Kalau Instagram katakanlah dianggap mengecewakan oleh beberapa pihak, silakan mari kita panggil mereka sama-sama. Ada apa? Pemerintah merasa perlu memanggil tidak gitu? Dalam hal ini Kominfo kira-kira. Kita akan tanya. Karena pemerintah kan dalam konteks tadi bisa dirugikan ya. Waktu Ustadz Abdul Somad Facebooknya dan Instagramnya itu di take down. Take down. Kami loh yang minta loh. Kenapa di take down? Kami yang minta kepada Instagram untuk dibuka. Kenapa? Karena kami yang dijadikan sebagai Itu akan dilakukan kambing hal yang hitam sama? tadi ini juga oke. sama kan? Iya. Kami yang minta dibuka. Pemerintah justru mengupayakan di Bang Fadli. Mengupayakan. Gitu. Bagaimana? Jadi sekarang Ya, kalau ulang memang lagi. kalau itu memang benar apa yang disampaikan, kita ini kan bukan hidup di ruang hampa, ya. Kita ini hidup di dalam suatu circumstances seperti sekarang ini, di mana banyak aparat yang seharusnya netral menjadi tidak netral. Iya, iya. Gitu. Aparat yang seharusnya bekerja untuk rakyat, tapi hanya rakyat yang mendukung pemerintah. Nah ini kan kenyataannya seperti itu sekarang ini. Kita merasakan ketidakadilan di mana-mana.
ketidakadilan hukum, ketidakadilan sosial, ketidakadilan ekonomi, ini terjadi di mana-mana. Termasuk ketidakadilan informasi, ketidakadilan di dalam menggunakan media, platform, dan sebagainya. Tapi pemerintah sudah kasih, itu masih nuding pemerintah. Bukan, itu Ya, itu perasaan, kan tugasnya oposisi harus begitu, perasaan kan? masyarakat seperti itu. Ya, dan karena itu menurut saya pemerintah harus lebih bekerja keras meyakinkan bahwa memang pemerintah dalam hal ini Kominfo bekerja netral. Nah ini harus ada pernyataan yang tegas bahwa kami ini netral, kami tidak ikut-ikut politik. Platform ini juga harus dijaga sebagai platform Nah, Pak yang Henry, netral. Harus ada pernyataan tegas katanya bahwa Bagaimana kami dikatakan tidak netral ketika Ustadz Abdul Somad ya itu Instagramnya di take down, kita buka, kita minta kepada Instagram untuk dibuka. Ya. Dan akhirnya terjadi itu. alasannya waktu itu apa? Yang dari Instagram itu? Ya mereka ada laporan dan sebagainya, laporan dari tadi community guidance tadi. Di sana mereka kan punya regulasi sendiri. Itu kan ya mosok kami akan begitu sampai detail mengatur punyanya orang Amerika kan begitu kan. Mereka punya Tapi standar. ini harus dipastikan, artinya Kominfo tidak melakukan pengendalian konten. Memang tidak. Tidak. Kominfo tidak mengendalikan konten. Kominfo hanya dia melakukan take down kalau benar-benar melanggar perundang-undangan. Itu firm di situ. Kalau tidak melanggar perundang-undangan, yang berkaitan dengan kalau itu politik dan ya kita lain-lain. sangat Tegas ya? setuju. Oke. Sangat setuju. Artinya konten pornografi, konten terorisme atau hoax, hoax masih banyak berkeliaran itu tidak di take down. Hoax karena Jadi hoax sekarang itu berbau politik. Kami tidak bisa serta-merta bahwa hoax ini langsung take down. Kalau dia melanggar undang-undang, kita anonim tuh ya, akun-akun anonim yang nggak jelas itu kan bisa di take down. Banyak itu yang kerjanya fitnah-fitnah, tapi karena mungkin fitnahnya itu menguntungkan pihak tertentu dibiarkan. Jadi itu harusnya bisa kemarin di take down. digembok diminta untuk di take down, kita take down. Nah, terus ada lagi itu siapa tuh namanya Artinya di take down gitu. Artinya pemerintah udah melakukan take down juga. Nah, itu berapa banyak? Itu saya laporkan ke polisi juga dan sampai sekarang belum. Saya laporkan. Pak Fadli, tapi pada intinya setelah mendengar bahwa pernyataan Pak Henry bahwa Kominfo tidak mengatur konten itu sudah berhenti lah ya tuduhan-tuduhan ke pemerintah soal ini ya. Nah, ini kan bagian dari pengawasan kepada pemerintah. Jangan pemerintah pura-pura tidak tahu, pura-pura dalam perahu, pura-pura tidak tahu gitu ya. Dan hanya retorika saja. Tetapi lihat tadi ini kan diakui. Di Gembok itu udah banyak berapa melakukan fitnah dilaporkan baru di take down. Terus ada lagi beberapa banyak tuh akun-akun hoax ini, akun-akun anonim atau akun apalah namanya kecebong atau apa itu harusnya di take down aja. Ya supaya media sosial kita sehat. Orang berpendapat boleh berbeda. Netral itu intinya men-take down itu selalu kalau kami ya berdasarkan dia melanggar aturan. Kalau dia melanggar hukum, melanggar perundang-undangan kita take down. Kalau dia bagian dari opini kita take down. Itu sekarang nanti kita melanggar misalnya undang-undang dasar akun anonim yang dia tidak jelas misalnya identitasnya. Perlu nggak di take down? Kalau dia melanggar undang-undang take down. Kalau walaupun dia identitasnya dipalsukan. Tidak, sebenarnya identitas itu semuanya ketahuan. Kita cari tidak ada anonim di dalam dunia justru itu internet. Kita bisa cari kok. Iya, itu yang orang-orang ngaku anonim itu kan publik yang on the man on the street yang menganggap anonim. Tapi kalau di depan penegak hukum tidak ada yang anonim. Nah, justru itu kalau bisa penataan ke depan. Tapi kalau dia tidak melanggar hukum, kita tidak bisa. Kalau dia menyebarkan hoax itu melanggar hukum tidak? Hoax yang seperti apa? Hoax itu tidak semuanya juga ditampung di Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu yang bisa masuk dalam Undang-Undang ITE itu hanya menyebarkan kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu pasti kita take down. Yang kedua adalah menuduhkan suatu hal pada seseorang, bukan pada partai. Seseorang, bukan pada pemerintah, pada sudah cukup banyak. Nah, makanya sebagai contoh ya, misalnya akun-akun Baik. tertentu ya, misalnya, ini contoh aja. Dan saya laporkan ke polisi, menuduh waktu itu ada Pak Prabowo, ada saya dengan MCA dan sebagainya. Udah kita lapor. Sampai hari ini tidak di take down. Ya itu nanti kalau memang ada akun yang seperti Jadi itu intinya nggak ada sesuai dengan hukum ya. Sesuai dengan sudah hukum dan dilaporkan. dia bukan opini, itu bisa kita take down. Bukan opini. Kalau opini jelas kok, faktual. opini itu bagian dari kebebasan berpendapat. Saya setuju, Pasal itu 28 jangan. ya. Kalau itu jangan. Kita lihat perkembangan Kalau itu nanti ya jangan, tapi merapikan ini semua. Kita lihat nanti Komisi 1 akan memanggil ya akun-akun media sosial tersebut. Mungkin Kominfo juga nanti akan bersama DPR juga membahas ini lebih lanjut. Sayang sekali waktu kita di meja ini sudah habis. Terima kasih. Terima kasih Pak Henry, terima kasih Bang Jayadi Hanan atas waktunya malam ini. Selamat malam. Selamat malam. CNN Indonesia Prime News masih akan segera kembali setelah jeda berikut ini.